Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 901-905. Saat ini, lokasinya dekat komunitas Jinyuan di selatan kota. Di sana sudah terjadi kebakaran, dan yang terpenting masih banyak gas metana yang terkubur di bawah tanah. Umumnya biogas disimpan di bawah pemukiman kuno. Begitu meledak, apinya bisa menyebar hingga ratusan meter, dan hampir membakar hingga ke pusat kota. Hentikan dia! Hentikan dia dengan cepat! Seorang pria berlengan merah menunjuk ke depan dan meraung. Lan Wancheng lolos dari intercept semua orang dengan langkah cepat dan terjun ke lautan api. Brengsek! Anak itu pasti sakit. Dia berlarian keluar dengan sekuat tenaga, dan dia bergegas masuk dengan seluruh hidupnya. Beberapa pria kuat tidak dapat menahan seorang anak laki-laki berusia 20-an. Setelah Lan Wancheng mendengar beberapa ledakan di dekatnya, dia berjuang sepanjang hidupnya dan langsung mendorong beberapa orang yang menekannya. Sudah berakhir. Sudah berakhir sekarang. Korbannya tidak sedikit. Sekarang setelah laporannya keluar, saya mungkin tidak bisa duduk dengan aman di posisi saya. Seorang pria parubaya yang mengenakan topi hitam berkata dengan cemas. Api sudah lama tidak padam, semuanya terbakar. Sekarang semua petugas pemadam kebakaran dari distrik lain di Jiangsu telah dikerahkan ke sini. Dia bergegas ke sini dengan cepat. Mereka sudah berusaha mengendalikan korban luka semaksimal mungkin. Apinya terlalu besar dan tidak ada yang berani mendekat. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah segera menggali lapisan isolasi di sekitar mereka untuk memisahkan sumber api dari lingkungan sekitar. Tetapi jika Lan Wancheng menyerbu masuk saat ini, jika dia difoto oleh wartawan, para petinggi pasti akan marah, dan bahkan jika orang-orang tidak diselamatkan, seseorang akan menyerbu atas inisiatif mereka sendiri. Cantik, bisakah kamu tidak menyiarkan adegan itu? Pria parubaya bertopi tinggi berkata sambil tersenyum masam. Tetapi reporter itu juga menoleh, tidak. Saya harus memastikan keaslian semua informasi. Anda harus segera menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Tidak mungkin, apinya terlalu kuat, semua orang bergegas maju, tapi segera mereka terpaksa mundur, tidak ada yang bisa kami lakukan. Di dalam gedung komunitas, Lan Wancheng mengerahkan energi lurus tiangang dan membentuk penghalang cahaya keemasan di sekeliling dirinya untuk memblokir api dan asap tebal tersebut. Tapi begitu dia sampai di lantai 3, dia mendengar seorang gadis kecil meratap. Ibu! Ibu! Awalnya, Lan Wancheng ingin meninggalkan gadis kecil itu sendirian, masih belum diketahui apakah Yang Ruiting sudah mati atau hidup. Terutama bajingan Jiang Tao yang ingin mati, jadi dia harus merekrut begitu banyak orang untuk menemaninya. Ibu! Tapi saat Lan Wancheng hendak melanjutkan perjalanan ke atas, suara memilukan gadis itu terdengar lagi. Sepertinya dia terbangun dari tidurnya dan tidak melihat ibunya di samping, dan tiba-tiba api kembali membumbung ke langit, jadi dia menangis lama sekali di sini. Di luar komunitas, seorang wanita berusia 30-an juga berlutut di tanah dan meratap serta memohon, tolong, biarkan saya masuk. Anak saya yang berusia 3 tahun masih di dalam. Saya memohon kepada Anda, tolong. Anda tidak bisa masuk lagi. Nyonya, bisakah Anda diam? Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang. Seorang pria parubaya juga terus menghibur. Anak saya meninggal, buat apa saya hidup? Biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Tapi saat ini, whoosh, gelombang panas tiba-tiba keluar dari pintu. Setelah itu, semua orang menemukan ada sesosok tubuh di gelombang panas itu. Lan Wancheng bergegas keluar dari lautan api sambil menggendong seorang gadis kecil dengan erat di tangannya. Keluarlah. Cepat, cepat, cepat ambil foto, orang itu pahlawan. Reporter itu segera memanggil fotografer di sebelahnya dan berseru. Seorang gadis berusia 3 tahun diselamatkan dari api dengan tangan kosong. Judul ini saja sudah cukup untuk menjadi viral. Banyak juga reporter yang memotret adegan ini, terutama saat Lan Wancheng melompat keluar dari lautan api, rasanya seperti dewa turun ke bumi, dengan cahaya kemasan samar di belakangnya. Semua orang juga berada di jalan. Jalan yang biasanya padat menjadi lebih mulus saat ini, lalu lintas seharusnya menjadi lebih padat selama kekacauan, tetapi hal itu tidak terjadi pada semua orang di Jiangsu. Kualitas kendaraan di luar imajinasinya. Terlalu banyak pengemudi yang lebih memilih mengambil risiko menerobos lampu merah, berlari di zebra cross, dan dikurangi poin dan denda, sekaligus memberi jalan kepada mobil pemadam kebakaran di belakang mereka. Semua mobil sepertinya telah mencapai semacam kesatuan. Perintahnya sama, semua orang menepi dan membiarkan mobil pemadam kebakaran melaju ke selatan kota. Bahkan banyak mobil yang melaju ke alun-alun, hanya untuk memberi jalan bagi truk pemadam kebakaran di belakang. Gu Chen pun langsung mengemudikan mobilnya ke hamparan bunga, dan tak segan-segan ia mengemudikan mobil tersebut. Kamu sama sekali tidak merasa buruk. Sang Guan Ying tak bisa menahan senyum pahit saat melihat bemper depan Maseratinya yang langsung menabrak batu.
Demi memberi jalan bagi truk pemadam kebakaran di belakangnya, ia langsung menabrakkan mobil ke dalamnya. Bahkan kesadaran masyarakatnya begitu kuat, bukankah saya, Raja Barat Daya yang agung, harus memberi contoh? Gu Chen berkata dengan tenang tanpa merasa kasihan sama sekali dengan mobil itu. Sang Guan Ying menoleh dan melihat ke atas dan ke bawah, lalu mengerucutkan bibirnya dan mencibir, kamu memang pria yang aku kagumi. Berhentilah banyak bicara, tunggu di mobil. Aku harus pergi ke selatan kota untuk membantu. Karena Gu Chen telah melihat cahaya biru muda di langit selatan kota, dan itu adalah cahaya Tong Tianlu. Tong Tianlu bukan hanya teknik yang dapat membunuh dewa dan menghancurkan dunia, tetapi juga metode yang dapat selamatkan rakyat jelata. Lan Wancheng pasti menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengisolasi api, tapi tampaknya segalanya berjalan di luar imajinasi semua orang. Jaraknya masih 10 kilometer ke selatan kota. Sang Guan Ying bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Tapi Gu Chen sudah menghilang di jalan. Di tengah kemacetan di mana-mana saat ini, dia benar-benar berlari lebih cepat dari mobil. Dia bisa pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa dilalui mobil. Dia bergegas langsung ke selatan kota dan berjalan melewati gang. Jaraknya hanya 10 menit berkendara, tetapi dalam 3 menit, dia telah menyelamatkan 6 orang dari api yang hampir mati lemas karena karbon dioksida. Berkat penyelamatan Lan Wancheng yang tepat waktu, Gu Chen berdiri di luar kerumunan dan meniup peluit. Bersembunyi di kegelapan, Istana ke-10 Neraka, serta Zhao Kai, Zhang Xiaotian dan kelompoknya segera bergegas ke dalam api. Sekelompok orang yang bertugas di depan tercengang. Tadi, satu orang bergegas ke lautan api seperti orang gila, dan sekarang ternyata menjadi kelompok. Baru saja, lebih dari selusin orang menyerbu masuk, dan Gu Chen lah yang memimpin. Dalam hal ini, jika Anda ingin menyelamatkan orang di langit yang penuh api, keterampilan yang baik harus diutamakan, jadi paling cocok bagi orang yang berlatih seni bela diri untuk bergegas masuk dan menyelamatkan orang. Kali ini, dia menggunakan semua kekuatannya di Jiangsu. Setiap orang adalah ahli dalam tahap kekuatan internal. Tidak masalah untuk bertarung 1 lawan 10 diri. Akhirnya petugas pemadam kebakaran dan prajurit yang hadir tidak lagi menunggu perintah dari atasan. Semuanya ada di sini. Ya, ikuti saya semua, naik dan selamatkan orang. Lebih dari 30 petugas pemadam kebakaran dan tentara mengabaikan kata-kata pria parubaya yang mengenakan topi tinggi berikutnya kepada mereka. Setelah memberi perintah, dia bersenjata lengkap dan bergegas masuk dengan pistol air. Kami hanya mengandalkan meriam air, tapi kamu masih ingin menyelamatkan orang. Pria bertopi tinggi itu meraung. Seorang pria parubaya memandang ke sisi ini dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, ketika dukungan datang untuk menyelamatkan orang, saya khawatir gedung ini dan beberapa gedung di sebelahnya sudah lama terbakar. Anda takut mengambil tanggung jawab, tapi aku tidak. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin dan bergegas ke lautan api. Saat ini, Gu Chen dan Lan Wancheng terus berlari keluar dengan satu orang di punggung mereka, dan kebetulan mereka saling berhadapan. Keduanya mengangguk penuh pengertian. Sekarang Gu Chen ada di sini, Lan Wancheng tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal di sini, dan bisa naik ke atas untuk mencari Yang Ruiting. Di angkasa, helikopter militer juga tiba. Murong Waner sebenarnya mengirimkan helikopter khusus pengangkut air. Hal ini memerlukan persetujuan dari pimpinan ibu kota provinsi sebelum dapat dimobilisasi. Tampaknya Tuan yang akhirnya menemukan jawabannya kali ini. Ia tidak keras kepala seperti dulu dan bersikeras melakukan segala sesuatu sesuai aturan dan ketentuan. Helikopter pengangkut air ini khusus digunakan ketika daerah yang luas seperti gurun dan pegunungan membutuhkan air. Umumnya harus mendapat izin dari pimpinan provinsi sebelum dapat dimobilisasi. Saat pesawat menjatuhkan air ke udara, tekanan semua orang berkurang drastis, dan kebakaran di sekitarnya segera mulai dikendalikan. Tak lama kemudian, ratusan mobil pemadam kebakaran juga melindungi kawasan sekitar masyarakat, terutama tangki biogas di dekatnya, dan mengevakuasi warga yang berjarak 2 kilometer. Akhirnya api dapat dipadamkan. Villa Yu Huatai. Semua orang menonton di TV bahwa api di selatan kota sudah terkendali, dan mereka bersorak gembira di depan TV. Api sudah terkendali, yang berarti Gu Chen akan segera kembali. Semua akan baik-baik saja. Jika tidak terjadi apa-apa di masa lalu, tetapi saya tidak menyangka jika sesuatu terjadi kali ini, semua orang di Jiangsu bekerja sama dengan baik. Bahkan Ye Dongqing sedikit terkejut saat melihat laporan di berita. Ketika dia melihat laporan sebelumnya, 5 atau 6 bangunan tempat tinggal sudah terbakar dari langit. Api terlihat dari sisi timur kota. Tak disangka, hanya dalam waktu setengah jam, apinya mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa api dapat dikendalikan secara kasar. Selama apinya kecil, semua orang dapat menyelamatkan orang sepenuhnya. Itu berlangsung sampai sekitar jam 2 pagi. Di rumah sakit rakyat Jiangsu. Semua yang terluka dikirim ke sini. Saudara Chen, tolong selamatkan dia, oke. Lan Wancheng berkata dengan cemas, memegang pergelangan tangan Gu Chen dengan putus asa.
Gu Chen juga mengangguk dengan ekspresi lelah di wajahnya, jangan khawatir, saya akan menyelamatkan jika saya bisa. Dia dan Tuan Tian sudah lama tidak bertemu, tetapi Tuan Tian sekilas mengenali Gu Chen. Gu Xiaoyou, kebetulan sekali, aku bisa bertemu denganmu di sini. Pantas saja pasien-pasien itu sepertinya terluka parah, tapi pernapasan mereka sangat stabil. Sepertinya kamu menyelamatkan mereka lagi. Tian Lao berkata dengan hormat. Ketika Gu Chen melihatnya, dia berkata dengan cemas, Tuan Tian, Anda baru saja keluar dari bangsal ini, bagaimana kondisi gadis itu? Hidupnya terselamatkan. Tapi, dia menghirup terlalu banyak karbon dioksida, dan sekarang dia otaknya dalam keadaan nekrosis dan syok. Saya khawatir ini tidak mudah untuk ditangani. Kata Tuan Tian dengan suara rendah. Orang biasa mungkin tidak memahami kata-kata ini, tetapi Gu Chen secara alami memahaminya begitu dia mendengarnya. Maksud Anda, ada risiko menjadi keadaan vegetatif. Anda bisa melihatnya lagi. Gu Chen juga mengangguk sedikit, dan saat ini Zhao Kai berjalan cepat ke arahnya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Kamu harus menyelamatkanku dengan cara apapun, kamu harus menyelamatkanku. Ya. Zhao Kai baru saja datang untuk mengatakan hal yang lebih penting, yaitu, Jiang Tao ditangkap, dan dia masih relatif sadar ketika ditangkap, tapi kemudian dia mengalami koma. Dia juga tidak sadarkan diri setelah menghirup terlalu banyak karbon dioksida. Lan Wancheng, yang mengetahui keseluruhan cerita, bermata merah dan ingin membunuh Jiang Tao sendiri. Tapi dia dengan cepat dihentikan oleh Gu Chen. Saudara Chen, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menyelamatkannya dari momok seperti itu? Lan Wancheng keras kepala seperti banteng saat ini dan tidak bisa berhenti dia sama sekali. Gu Chen juga menatapnya dengan wajah lelah dan berkata, apakah menurutmu akan lebih memuaskan jika membunuh orang seperti itu sekaligus, atau perlahan-lahan membiarkannya hidup dan disiksa setiap hari? Kejahatan pembunuhan dan pembakaran. Selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah keluar dari penjara di kehidupan berikutnya. Akan mudah untuk mati, tapi aku membiarkannya hidup. Aku ingin dia berada dalam bayang-bayang kehancuran dan menyalahkan diri sendiri setiap hari. Itu benar. Untuk orang seperti Jiang Tao, jika dia mati secara langsung seperti ini, itu akan terlalu murah baginya. Membiarkannya hidup dengan menyalahkan diri sendiri dan penyesalan setiap hari adalah hukuman terbesar baginya. Kemudian, mereka sampai di bangsal tempat yang Ruiting berada. Faktanya, situasi umum mirip dengan apa yang dikatakan Tian Tua. Nyawanya tidak dalam bahaya, tetapi karbon dioksida yang dia hirup beberapa kali lebih banyak dibandingkan orang lain, yang secara langsung menyebabkan kematian otak dan syok otak. Selain itu, Lan Wancheng juga memeriksa dan menemukan bahwa Yuan Shen dan 3 jiwa dan 7 jiwa semuanya ada di sana, yang berarti dia belum bangun. Saat Gu Chen mengeluarkan jarum perak terakhir, yang Ruiting tetap acuh tak acuh. Dia juga menggelengkan kepalanya sedikit, saya harus mempelajari ini. Lihat apakah ada metode akupuntur lain yang merangsang otak. Kamu jangan khawatir. Lan Wancheng duduk di lantai, memeluk tubuhnya dengan tangannya sendiri, dan mulai menangis seperti anak kecil. Dia baru saja menyelamatkan begitu banyak orang dalam kebakaran, tetapi dia gagal membawa Yang Ruiting keluar dengan selamat. Tidak diketahui kapan dia bangun dari kondisi vegetatif. Setelah sibuk hingga larut malam, Gu Chen kembali ke Yuhuatai Villa. Jika Bai Ruohan tidak ada di rumah, dia akan tinggal di rumah sakit bersama Lan Wancheng hari ini. Dia telah tumbuh dan telah mengenalnya selama hampir 20 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat pria ini menangis karena wanita. Kamu sudah kembali. Gu Chen membuka pintu dengan sangat pelan, tapi suara tipis masih terdengar dari ruang tamu. Tanpa diduga, orang yang menunggunya kali ini bukanlah Sang Guan Ying atau Ling Meixue, melainkan Ye Dongqing. Melihat dia sangat mengantuk sehingga dia hampir tidak bisa membuka kelopak matanya, Gu Chen juga berjalan mendekat dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Kenapa kamu menungguku? Tidurlah lebih awal. Ye Dongqing berdiri perlahan, berjalan ke dapur dan mengeluarkan sesuatu yang hangat, sepiring pangsit yang masih hangat. Mungkin dia tidak punya banyak ide lain, dia hanya ingin Gu Chen memakan pangsit yang dibuatnya. Setelah sibuk menyiapkan makanan sepanjang sore, Gu Chen justru keluar tanpa makan sedikit pun. Hal ini membuat Ye Dongqing merasa sedikit kecewa. Melihat hal tersebut, Gu Chen pun merasa sedikit sedih di hatinya. Mungkin Ye Dongqing datang jauh-jauh ke Jiangsu hanya untuk menunjukkan kepada Gu Chen betapa bagusnya keterampilan memasaknya selama periode ini, hanya untuk mendapatkan sedikit dorongan. Sama seperti Illinois, untuk mendapatkan pelukan dari Gu Chen, dia melakukan perjalanan melintasi beberapa benua dan menyeberangi lautan menuju Jiangsu. Terkadang pemikiran seorang gadis sebenarnya sangat sederhana, pelukan saat dia sedih, dan dorongan serta pengakuan terus-menerus dari orang yang disukainya. Aku meninggalkan ini hanya untukmu, kamu boleh makan sedikit. Ye Dongqing berdiri di depan meja makan sambil memegang pangsit dan berkata dengan lembut. Namun, Gu Chen merasakan sakit hidung dan langsung memeluknya. Terima kasih.
Dia memeluk Ye Dongqing dengan erat dan berkata dengan lembut. Tidak peduli seberapa larutnya, kamu harus pulang, karena masih ada orang di rumah yang menunggumu kembali. Jika terjadi sesuatu, kita bisa menyelesaikannya bersama. Kenapa kamu harus memikulnya sendiri? Dongqing menatapnya dengan senyum tipis. Dia masih ingat saat mereka berdua pertama kali bertemu, mereka akan bertengkar setiap kali berbicara dan bertengkar setiap kali bertemu. Sepertinya tidak ada cara untuk mengakhiri pertarungan tanpa perlawanan. Siapa sangka domba kecil ini pada akhirnya akan jatuh ke dalam perangkap serigala besar yang jahat. Enak. Gu Chen memakan pangsitnya dan berbisik, aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan seperti ini. Ini pasti lebih enak. Ye Dongqing duduk di sofa dengan kaki bersilang, dan tangannya meluncur dari pergelangan kakinya sedikit demi sedikit. Stoking sutra hitam bersinar di bawah sinar bulan. Pria mana yang sanggup menanggung ini? Puff. Dia membuat pangsit untuk dimakan Gu Chen, tapi dia ingin makan Gu Chen. Wanita jalang ini sepertinya bukan orang baik. Kamu datang ke Jiangsu bukan untuk urusan bisnis sama sekali, tapi untukku. Gu Chen mau tidak mau menelan ludahnya sambil meletakkan pangsit di tangannya. Ye Dongqing tersenyum jahat dan berkata, bukankah sudah jelas? Bagaimana menurutmu? Dia juga berkata tanpa daya, apa yang bisa saya lakukan? Kakek berkata bahwa selama saya memiliki cucu tahun ini, saya akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Butuh waktu 10 bulan untuk bisa hamil. Bukankah ini waktu yang sangat ketat? Jadi kamu berinisiatif demi menjadi kepala keluarga. Gu Chen sedang dalam suasana hati yang baik pada awalnya, berpikir bahwa gadis ini hanya memikirkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia datang dengan suatu tujuan. Tidurlah. Gu Chen menghela nafas tak berdaya dan berkata. Setelah makan pangsit, dia berbalik dan kembali ke kamar, meninggalkan Ye Dongqing melihat punggungnya dan menghentakkan kakinya. Bajingan. Apakah kamu harus memberitahuku secara pribadi bahwa aku merindukanmu untuk datang jauh-jauh ke Jiangsu? Apa aku tidak punya wajah? Mengatakan ini, tapi itu adalah lelucon yang dia ucapkan sejak lama. Di satu sisi, dia datang ke Jiangsu sebenarnya untuk bisnis, dan dia ingin membuat rencana promosi yang efektif untuk bisnis bahan obat di selatan. Berjuang untuk membuka sepenuhnya pasar selatan hanyalah salah satu tujuan, dan juga merupakan tujuan paling resmi. Yang paling penting adalah dia ingin bertemu Gu Chen. Tanpa diduga, pria ini diam-diam telah mengakar di hatinya. Keesokan harinya, pagi hari. Karena Gu Chen pulang terlambat kemarin, dia tidak bisa bangun untuk membuat sarapan di pagi hari. Setelah sekadar makan sesuatu dari luar, semua orang pergi bekerja satu demi satu. Ruang keamanan. Begitu dia tiba, dia melihat Lan Wancheng masuk dari pintu tampak tersesat, dengan lingkaran hitam besar di bawah matanya, seolah dia belum tidur sepanjang malam. Tidak tidur semalaman tadi malam. Lan Wancheng hanya mengangguk sedikit, saya tidak bisa tidur. Saudara Chen, menurut Anda mengapa laporan pemeriksaan rumah sakit normal, tetapi dia tidak bisa bangun? Selain menghirup karbon dioksida, sebenarnya tidak ada yang salah dengannya, kenapa dia masih tidak sadarkan diri? Dia tak sadarkan diri, tapi bukan berarti dia tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Ini mirip dengan situasi di mana hantu menekan tempat tidur. Kecuali fakta bahwa dia tidak bisa membuka matanya dan bangun, dia sebenarnya bisa mendengar semuanya. Gu Chen merentangkan tangannya. Dia berkata sambil sedikit menghela nafas. Ada pepatah mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Bukan berarti Yang Ruiting berpura-pura tidur, hanya saja dia telah terjebak di alam bawah sadarnya dan tidak bisa bangun. Bisakah dia mendengar apa yang aku katakan? Lan Wancheng berkata dengan penuh semangat seolah dia telah menyadari sesuatu. Gu Chen juga sedikit mengangguk, kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Jika kamu sering berbicara di telinganya, dia mungkin akan terbangun. Dia tidak dianggap dalam keadaan vegetatif. Otaknya berfungsi normal dan dia dapat merespons apapun yang kamu katakan. Pemikiran seperti ini, sebenarnya, dia tahu di dalam hatinya bahwa otaknya hanya dalam kondisi pemulihan sementara dan dia belum bisa berbicara. Mungkin dia akan bangun sendiri dalam beberapa hari. Awalnya, kata-katanya tidak disengaja dan hanya menyatakan fakta. Itu hanya sesaat, tetapi dia tidak tahu sampai kemudian bahwa Lan Wancheng benar-benar mengatakan sesuatu dari hatinya di samping tempat tidur Yang Ruiting setiap hari. Mereka yang bahagia juga mengatakannya, dan mereka yang tidak bahagia juga mengatakannya. Bahkan dokter yang mendampingi pun sedikit terkejut saat melihat tingkah laku Lan Wancheng. Situasinya memang telah membaik sampai batas tertentu seperti yang dia pikirkan, dan sebenarnya ada fluktuasi di korteks cerebral. Bahkan dokter mengatakan itu adalah keajaiban. Selama beberapa hari berikutnya, dia pergi ke rumah sakit setiap hari setelah pulang kerja untuk mengobrol dengan Yang Ruiting. Meski pihak lain tidak merespons, dia tetap menikmatinya setiap hari. Hari ini, siang hari. Gu Chen hendak kembali ke Villa Yu Huatai ketika Qiu Yue menelepon. Sekarang, ini tidak akan berhasil. Aku harus kembali.
Jika ada sesuatu yang mendesak, mari kita bicarakan besok. Tapi Qiu Yue tersenyum ringan di ujung telepon dan berkata, apakah kamu akan kembali menemani Nona Ye? Jangan repot. Dia di klub Pavilion Linjun, jadi kamu bisa datang saja dan mari kita bahas masalahnya bersama-sama. Dia ada di sana juga. Setelah menutup telepon, dia menghentikan mobil di pinggir jalan dan menuju ke klub Pavilion Linjun. Ketika dia tiba di klub, Gu Chen tidak melihat istana ke-10 neraka kali ini, dia juga tidak melihat Zhao Kai atau Zhang Xiaotian. Bahkan wanita cantik Chong Sam yang menerima di aula setengahnya hilang, yang membuat Gu Chen sedikit bingung. Kemana perginya orang-orang? Tuan Gu, silakan lewat sini. Seorang wanita cantik dengan Chong Sam maju 2 langkah untuk menyambutnya dan berkata dengan cepat. Dia hanya mengangguk sedikit dan berjalan cepat menuju lantai 2. Dia bisa mendengar Ye Dongqing marah sepanjang jalan. Itu keterlaluan. Orang-orang ini tidak memberikan wajah keluarga Yeku. Apakah mereka berani merampok apapun? Bahan obat telah lama merambah ke setiap kota di dataran tengah, tetapi sangat sulit untuk berbisnis di selatan. Segera, suara Qiu Yue terdengar lagi. Ini cukup bagus. Alangkah baiknya jika bisnis bahan obat bisa diperluas ke 10 kota setingkat prefektur di selatan dalam 2 tahun terakhir. Bahkan belum menyelesaikan ekspansinya di 1 provinsi. Kekuatan di selatan terlalu besar untuk bisa melakukan apa yang sekarang. Ini sudah sangat bagus, kata Qiu Yue tanpa daya. Gu Chen juga langsung membuka pintu dan masuk. Ada banyak kertas A4 yang mirip dengan kontrak berserakan di atas meja. Dia melangkah maju dan mengambil beberapa dan melihatnya. Banyak keluarga mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan kontrak mereka dengan perusahaan bahan obat Xingsheng. Apa yang terjadi? Apakah masalah di provinsi Xinjiang belum terselesaikan? Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Dia juga mengetahui bahwa provinsi Xinjiang adalah tempat dengan banyak sekte tersembunyi dan tempat di mana Taoisme sangat populer. Yang terbesar di antara mereka mungkin adalah sekte Gunung Harimau Naga Zengyi. Jika kita benar-benar ingin membicarakannya, itu pasti tempat asal mula Taoisme keluarga Lan. Ratusan tahun yang lalu, nenek moyang keluarga Lan seharusnya bercabang dari Gunung Harimau Naga dan kemudian membentuk sekte sendiri. Atau mungkin nenek moyang keluarga Lan telah memperoleh Tongtian Rui, yang membuat sekte Harimau Naga takut menimbulkan masalah, jadi inilah alasannya. Biarkan anggota keluarga Lan meninggalkan sekte dan pergi keluar untuk meminta makanan. Setelah sekian lama berkembang, Taoisme keluarga Lan menjadi konfrontatif dengan Taoisme keluarga Suge. Sekte Harimau Naga termasuk dalam sekte Tao dan mewakili keseluruhan. Keluarga Lan dan keluarga Suge adalah 2 cabang Taoisme yang paling kuat. Jadi tidak ada bandingannya. Sekte Harimau Naga adalah sekte tersembunyi terbesar di provinsi Xinjiang. Saya kira semua orang tahu bahwa saat ini hanya kurang dari 1/3 dari seluruh sekte yang terbuka untuk turis, dan belum memasuki kawasan inti sebenarnya sama sekali. Kedua, ada klan pengemis, sekte Sanxing, sekte Xiaoyao, sekte Zenan dan keluarga kelas 2 dan 3 lainnya. Keluarga-keluarga di provinsi Xinjiang pada dasarnya telah berkompromi. Lagi pula, adalah hal yang baik bagi mereka jika bahan obat kita ditempatkan di provinsi Xinjiang. Apa salahnya memiliki lebih banyak manfaat? Sebagian besar minyak dan air masuk ke tangan sekte tersembunyi ini. Qiu Yue melipat tangannya dan menghela nafas, kita baru saja menetap di kota Changnan dan membuka 6 cabang. Bahan obat baru saja diangkut dari Jiangsu. Mobil itu terbalik di tengah jalan dan hancur total. Sejauh ini adalah mobil ketiga yang digulingkan yang dikawal oleh istana ke-10 neraka, dan 3 orang terluka. Apa? Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, mereka terluka. Ya, salah satu truk bahan obat kita terbalik dan 2 truk dirampok. Persyaratan di provinsi Xinjiang telah disebutkan. Jika Anda ingin memasuki ibu kota provinsi untuk berbisnis, Anda harus menyetujui 3 syarat. 3 syarat. Saya khawatir ada sesuatu yang tidak dapat saya terima dalam hal ini, kan? Kalau tidak, Anda pasti sudah setuju sejak lama. Pertama-tama, mereka meminta Anda untuk menyerahkan hak keagenan provinsi Xinjiang kepada mereka secara internal. Kedua, ketika berbisnis di provinsi Xinjiang, Anda perlu membayar pajak sebesar 10% setiap tahun, dihitung berdasarkan total volume penjualan, dan harga bahan obat ditentukan oleh mereka. Mendengar ini, Gu Chen tidak bisa menerimanya. Harga bahan obat di provinsi Xinjiang sudah cukup tinggi. Sama seperti sesuatu yang berharga 1 yuan, harganya naik 10 yuan. Untuk Gu Chen, ini sudah relatif tinggi. Tapi 10 yuan ini harus sudah termasuk biaya tenaga kerja, biaya penanganan, biaya, dan pengeluaran, jadi setelah mengecualikannya, Anda masih bisa mendapatkan 4 atau 5 yuan. Gu Chen masih bisa menghasilkan 4 atau 5 yuan jika dia menjualnya seharga 10 yuan, tetapi mereka bisa mendapat untung bersih. Ini tidak akan pernah berhasil. Alasannya adalah karena harganya yang terlalu tinggi.
Mereka lebih memilih bisnis yang buruk daripada menurunkan harga dan memilih untuk meningkatkan volumenya. Pengobatan tradisional Tiongkok pada dasarnya lambat dalam penerapannya pada pasar di era ini dan jangan biarkan seluruh negeri dimonopoli oleh pengobatan barat, mereka harus melepaskan keuntungan mereka. Bahan obat keluarga Ye terkenal di seluruh negeri, dan banyak di antaranya digunakan sebagai obat untuk militer. Oleh karena itu, bisnis keluarga Ye dapat berkembang dengan baik di utara dengan dukungan keluarga Murong, dan harga mereka di utara sudah stabil. Namun berbeda di selatan. Pengobatan Tiongkok tidak merata di setiap tempat. Pengobatan Tiongkok lebih mahal daripada pengobatan barat, jadi siapa yang masih pergi ke dokter pengobatan Tiongkok? Setelah membeli bahan obat, Anda harus merebusnya sendiri, dan Anda harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan efeknya. Pengobatan barat hanya diminum 1 kali. Sekalipun pengobatan barat memiliki efek samping yang serius, dengan minum lebih banyak, itu bisa mendapatkan efeknya dengan cepat. Metabolisme air juga bisa mengurangi dampaknya. Oleh karena itu, sekte-sekte tersembunyi di provinsi Xinjiang ini telah lama terjebak. Mereka lebih memilih tidak menambah kuota setiap tahun daripada memberikan keuntungan kepada orang biasa, tapi sebenarnya itu salah. Bahan obat terbaik diperkenalkan ke provinsi Xinjiang, harga diturunkan, dan volume penjualan meningkat. Satu-satunya perbedaan adalah status mereka sebelumnya sebagai bos menjadi pemegang saham atau pekerja paruh waktu sebagai pedagang. Mereka tidak terlibat dalam industri bahan obat, mereka tidak perlu melakukan apapun setiap tahun, mereka hanya perlu menunggu dividen, dan dijamin mendapat penghasilan lebih dari yang pertama. Dua syarat pertama sudah agak tidak bisa diterima oleh Gu Chen, apalagi syarat terakhir. Datang dan dengarkan. Gu Chen memegang tangannya dan berkata dengan tenang. Qiu Yue saling memandang dan kemudian perlahan berkata, mereka ingin Anda pergi ke setiap sekte di provinsi Xinjiang untuk bersujud kepada setiap sekte secara langsung sebelum mereka setuju untuk membiarkan orang-orang kita masuk. Jika tidak, meskipun keluarga besar di provinsi Xinjiang setuju, sekte tersembunyi ini tidak akan setuju. Oke. Kalau begitu beri penghormatan ke puncak gunung satu per satu. Karena orang-orang sudah mengajukan permintaan ini, kita tidak bisa menolaknya, kan? Gu Chen memegang tangannya dan berkata dengan nada dingin. Karena mereka ingin Gu Chen memuja gunung, mari kita selesaikan semua dendam lama dan baru bersama-sama. Kamu tidak berencana untuk membuat keributan besar lagi di provinsi Xinjiang, kan? Semua sekte lain baik-baik saja, tetapi sekte naga dan harimau ini. Kata Qiu Yue dengan sedikit khawatir. Dia tidak khawatir Gu Chen tidak akan mampu mengatasi sekte kecil kelas 2 dan kelas 3 ini, tapi dia khawatir tentang sekte kelas 1, sekte naga dan harimau, yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Tidak peduli apakah ada pergantian dinasti atau masa perang, sekte naga dan harimau akan selalu berdiri kokoh di gunung. Dapat dilihat betapa kuatnya hal ini. Ada praktisi sejati di sekte ini. Mereka yang berada di sekte lain mungkin hanya berlatih seni bela diri dan berlatih energi. Paling-paling, kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari alam transformasi fana, dan sekarang dia hanya berada di tahap awal hingga pertengahan dari alam transformasi fana. Alam transformasi fana. Alam transformasi mungkin agak langka di luar, tetapi di sekte harimau naga, sekte berusia 1000 tahun, saya khawatir itu tidak terlalu kuat, paling-paling, itu adalah tingkat di atas rata-rata. Siapa sekte naga dan harimau itu? Bukan masalah besar. Mereka sudah mengintimidasi. Jika kamu tidak melawan, bukankah itu hanya lelucon? Gu Chen berkata dengan dingin sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ye Dongqing mendengar maksudnya dan harus pergi ke provinsi Xinjiang. Aku ikut denganmu. Bisnis ini juga milik keluarga Ye saya. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung risikonya sendirian. Aku akan segera memindahkan orang-orang dari kota Chang'an. Mari kita membuat keributan yang lebih besar kali ini. Dia berkata dengan keras. Jika ada keributan di provinsi Xinjiang, mungkin sulit untuk berbisnis di dua provinsi Jiangnan. Bahkan dengan dukungan Bai Ruyue, mungkin sulit untuk memulai bisnis. Kali ini, Anda harus merobohkan gunung untuk mengguncang harimau. Oke, meskipun kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu, tapi bagaimana dengan Bai Ruohan? Bisakah kamu pergi? Qiu Yue berkata tanpa daya, kondisinya sangat serius sekarang, jika sesuatu terjadi padanya jika kamu pergi, siapa yang bisa melakukannya? Kalau begitu ayo pergi bersama. Aku hanya ingin melihat apakah sekte berusia 1000 tahun ini dapat menyembuhkannya. Ayo pergi bersama. Qiu Yue juga terkejut dengan keputusan berani Gu Chen. Jika kamu membawa Bai Ruohan bersamamu, bukankah itu akan menjadi beban yang lebih besar? Berapa orang yang kamu ajak? Qiu Yue bertanya lagi. Gu Chen baru saja mengangkat 2 jari, Zhao Kai, Zhang Xiaotian. Aku akan mengurus keduanya, bawa saja. Bukannya dia tidak ingin membawa Lan Wancheng bersamanya, itu terutama karena orang ini akhir-akhir ini emosinya agak tidak stabil. Alasan lainnya adalah dia adalah seorang Tao, dan provinsi Xinjiang adalah tanah suci Tao. Akan sulit untuk membawanya bersamanya.
Sementara Zhao Kai serta Zhang Xiaotian keduanya memiliki kekuatan alam fana. Bersama-sama, mereka bisa melawan Gu Chen selama 30 ronde tanpa kalah. Meski tidak banyak orang di sini, semuanya adalah prajurit elit. Bawa 2 orang saja, kata Qiu Yue dengan suara yang dalam, mengerutkan kening. Sudah cukup. Gu Chen mengangguk sedikit dan berkata. Ye Dongqing terkejut ketika dia mendengar apa yang dia katakan, bagaimana denganku? Kamu tinggal saja di Jiangsu, atau kembali ke kota Chang'an. Pasar di provinsi Xinjiang, kita harus menghancurkannya, tidak peduli apakah itu sekte Harimau Naga atau sekte Quanzhen di belakangnya, tidak ada cara untuk melepaskan tempat yang saya suka. Pada saat yang sama, di ibu kota kekaisaran, Beijing. Tuan Tuagu sudah terjatuh dari tempat tidur. Beberapa waktu yang lalu, dia hampir tidak bisa berjalan di sekitar halaman. Dia jatuh ke tempat tidur, makan dan minum di tempat tidur. Sudah sampai pada titik di mana dia tidak bisa lagi mengurus diri sendiri meski pergi ke toilet. Semua keturunan keluarga Gu sudah kembali ke rumah, dan mereka terlihat tak terpisahkan dan tak mampu bertahan hidup 2 bulan lagi. Sekarang kita bisa bertemu sekali saja. Ayah, tolong makan sedikit. Gu Anming datang membawakan sup ayam dan berkata dengan lembut. Tetapi lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak mau makan. Saya tidak nafsu makan. Kakek, makan saja, kamu akan menjadi lebih baik setelah makan. Seorang gadis kecil yang unik berkata dengan suara yang manis. Gadis siapa ini? Dia manis sekali. Itu dari keluarga Bolin. Orang bernama Bolin ini sebenarnya adalah anggota dari garis keturunan keluarga Gu. Bagaimanapun, lelaki tua itu memiliki kedudukan yang tinggi dan berkuasa. Kematiannya akan menjadi peristiwa besar bagi keluarga, jadi hari ini semua orang, baik yang keturunan agunan maupun langsung, mereka semua sudah kembali ke kampung halaman. Anak Bolin sudah tua sekali. Bolin sudah memanggilku kakek, tapi kamu harus memanggilku kakek buyut. Orang tua itu mengusap kepalanya dan berkata dengan lembut, sayang sekali, kakek buyut tidak bisa melihat saat kamu besar nanti. Mungkin kakek buyutmu mungkin sudah mati. Oh, ayah, mengapa kamu memberitahu Xiao Tuan-tuan hal ini? Gu Angwo juga berbisik dari samping, ini akan baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Ayah, lihat, semuanya ada di sini hari ini. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja di depan semua orang. Jarang sekali semua orang bisa bersama. Gu Anming juga melangkah maju dan berbisik. Aku hanya punya satu permintaan sekarang, orang tua itu berkata dengan terengah-engah, jika kamu setuju, aku bisa beristirahat dengan tenang bahkan setelah aku mati. Permintaan apa? Semua orang mengira dia akan mulai membuat surat wasiat. Lagi pula, belum diputuskan kepada siapa kepala keluarga akan meneruskannya. Tentu saja, kedua bersaudara Gu Anming dan Gu Angwo sama-sama memakai celana yang sama kepada siapapun, tetapi setiap orang memiliki motif egois. Semua orang ingin menjadi kepala keluarga. Jangan pernah memikirkan anak perempuan di bawah lutut lelaki tua itu. Sejak zaman dahulu, anggapan bahwa kedudukan kepala keluarga diwariskan kepada anak laki-laki daripada perempuan masih sangat efektif dalam menghadapi keluarga besar. Saya ingin bertemu dengan putra anak ketiga. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang tercengang, terutama dua bersaudara Gu Angwo dan Gu Anming, lalu senyuman. Di wajahnya menegang. Mereka pikir lelaki tua itu berencana untuk menunjuk kepala keluarga, tetapi mereka tidak menyangka dia berencana memanggil Gu Chen kembali. Mengapa Anda memanggil dia kembali? Beri dia kekuatan militer. Atau Anda ingin menyerahkan jabatan kepala keluarga kepadanya? Tidak, bajingan kecil itu sama sekali bukan anak Lao San, kenapa dia harus dibawa kembali? Gu Anming langsung keberatan. Gu Angwo juga menggemakan, itu benar. Anak ketiga telah hilang selama 20 tahun, dan siapapun dapat berpura-pura menjadi putranya, bukankah dia dapat kembali ke keluarga Gu dan menjadi pewarisnya? Terlebih lagi, itu bocah itu sangat ambisius. Ketika dia kembali, dia akan memakan semua fondasi yang dibangun oleh nenek moyang. Kegelisahan ini sebenarnya mengungkapkan apa yang ada di hati mereka. Merema rasa saat ini, mereka tidak perlu khawatir lagi dengan apa yang dikatakan orang tua itu. Dia hampir mati, jadi apa lagi yang perlu dikhawatirkan? Di luar pintu, Yandang Sang dan Gu Yanxi berdiri di luar dan mendengar semua ini. Sepertinya keluarga Gu benar-benar akan berubah. Dia meletakkan tangannya di punggung dan mendesah pelan dan berkata, sekarang pertemuan keluarga belum selesai, orang tua itu akan segera mati. Apakah keluarga Gu akan mati mulai sekarang? Apakah perintahnya sudah ditransfer? Bersambung.